Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian keempat. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas poin penting dari video ini, yaitu bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari Tuhan. Benarkah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari Tuhan? Untuk mengetahui kebenarannya, mari kita mulai pembahasannya. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bertemu dengan kaum yang berbuat kesyirikan di Haran. Akan tetapi, kesyirikan yang mereka lakukan berbeda dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya di Babil. Kalau di Babil penduduknya menyembah berhala, tapi di Haran penduduknya menyembah benda-benda langit. Kisah inilah yang orang-orang mengira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, padahal tidak demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sejak awal telah mendakwahkan tauhid. Hanya saja di antara metode dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berdialog dengan kaumnya, yang dengan dialog tersebut membuat mereka berpikir sebagaimana yang beliau lakukan di Babil. Maka tidak benar anggapan orang-orang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Firman Allah, dan kami mengetahui keadaannya, yaitu kami mengetahui bahwa Ibrahim memang berhak untuk diangkat dan dimuliakan menjadi seorang nabi. Ini seperti firman Allah SWT, Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan, yaitu memang Nabi Ibrahim alaihissalam pantas untuk mengemban tugas kenabian, karena beliau seorang yang pintar, seorang suci hatinya, dan seorang yang tegar. Karenanya Allah sebutkan bagaimana Ibrahim berdiskusi dan berdebat melawan kaum musyrikin. Oleh karenanya Allah SWT juga mengatakan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan yang patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia tidak pernah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam bahasa Arab, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah walau hanya sekali. Kalau Ibrahim pernah mencari Tuhan sebagaimana yang disangkakan, berarti Ibrahim pernah syirik dan kafir, dan tidak sesuai dengan ayat-ayat di atas. Jadi yang benar adalah beliau tidak pernah mencari Tuhan, bahkan sejak kecil sudah berada di atas fitrahnya yang meyakini keberadaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah yakin terhadap keberadaan Tuhan sebelum berdialog dengan kaumnya di Haran. Maka bertemulah beliau dengan kaumnya menyembah benda-benda langit. Allah SWT menyebutkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Maka ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Maka ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan, tetapi berdialog dengan kaumnya. Oleh karenanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yang benar bahwa Ibrahim alaihissalam pada posisi itu beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi kepada kaumnya tersebut, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian kepada mereka, ternyata kaumnya pun mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kaumnya menakut-nakuti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sesembahan mereka. Allah SWT berfirman,
dan dia dibantah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Akan tetapi akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun diusir oleh kaumnya dari Haran. Nah, dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari Tuhan. Akan tetapi yang benar adalah beliau sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit seperti bintang, rembulan, dan matahari. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran penting dari kisah ini. Sekian dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian keempat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di Haran. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selanjutnya kami akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang nantinya akan membahas tentang kisah beliau di Mesir. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام.